susah ya gitu. Jadi fokusnya itu rekrut 15 hari pertama ya. Targetnya berapa? 1 hari 1. Bisa jadi nggak capai, bisa jadi 5 hari dapatnya 3, nggak apa-apa, tapi punya target itu ya. Kalau kita 1 hari mau dapat 1 ya kan, minimal kita ceritanya 5. Cerita aja, ada bisnis enak nih, bisa dapat untung ini, produknya bagus, 1, enggak deh 2, 3, 4, 5 ya. 1 hari cerita 5. Ini ceritanya kan mau ngebut. Kalau mau ngebut, mau cepat CA, begitu cepat nemu CP-nya yang 1 bulan 1 gitu, bisa jadi sebulan 3 yang bagus gitu kan. Nah jadi yang kemarin Utari jelaskan bahwa 15 hari pertama kita fokusnya rekrut, boleh jual, tapi pikiran kita itu rekrut. Mau rekrut siapa besok rekrut siapa. Selesai rekrut 15 hari kedua itu kita fokus jual. Bagaimana 500 poin. Dan bagaimana member baru ini saya ajarin dia jual. Jadi waktu kita jualan, kita sambil ajarin member baru kita yang hasil rekrut 15 hari pertama itu bisa ikutan jualan ke kita. Nah, itu. Jadi bulan berikut ya begitu lagi. Makanya ini namanya fokus 15.15. Yang kita kerjain itu 15 hari rekrut, 15 hari jual, 15 hari rekrut. Ya, 15 ya. Jual dulu atau rekrut dulu? Rekrut dulu. Utari ada ralat kemarin telepon saja. Karena begitu kita rekrut, begitu ada tim baru, kita jual, kita contohin jual juga sama dia. Jadi sama-sama menghasilkan poin. Jadi di bulan itu juga udah langsung bisa ngomset, bisa langsung jadi safir. Makanya kemarin ada lihat nggak, tim Utari itu baru join Juli udah jadi safir. Join Juli udah jadi safir. Cara kerja itu 15 rekrut, 15 jual. Agak larat gitu ya teman, saya ralat tadi bingung salah ngomong gitu ya. Oke, sekarang apa dampaknya kalau kita rekrut teman-teman? Ya kan, kejar bangkok ya kemarin digembor-gemborkan sama apa ini, kejar bangkok. Nah itu tujuan kejar bangkok itu apa? Ya kan? Mungkin aku nggak kepikiran mana luar negeri. Aku yang penting untuk gue itu saya. Saya dulu di set goal sama Pak Weli, kejar Legoland Singapura. Dalam batin saya ya, saya nggak ngomong gitu, saya orangnya jaim gitu ya. Dan batin saya bilang, ya boro-boro Singapura punya duit ya wis alhamdulillah, syukur gitu loh. Janganlah cerita luar negeri, aku nggak pernah tuh lihat luar negeri gimana rasanya gitu loh, ya kan? Wis gak pikir saya itu yang orang miskin, ya kayak gitu. Tapi pas Pak Wede jelasin gini, tahu nggak ketika kita kejar tuh apa dampaknya buat bisnis kita dan bagaimana kita bisa capai goal kita? Saya bilang saya bilang ini, saya paling pengen saya capai ya. Saya ditanya impiannya sama Pak Wede, pengen apa? Saya pengen income 10 juta. Itu doang. Mobil apa nggak ada pikiran di sana waktu itu. Dan waktu itu Pak Wede jelasin ke saya bahwa ketika kamu kejar tour, yang kamu dapatkan itu tim kamu banyak, betul ya? Itu harusnya kita udah paham ya. Kejar tour artinya kita rekrut gila-gilaan, ya kan, bener-bener kita kejarin, ya kan. Akhirnya ketika dapat tour, tim kita udah banyak. Nah contoh saya ceritain yang Bangkok ya, supaya teman-teman punya goals kenapa harus Bangkok ya. Nah Bangkok ya, Bangkok itu waktunya 8 bulan, tapi udah kurang 1 bulan ya. Sekarang tinggal 7 bulan ya, karena Juli udah lewat, kita Agustus sekarang. Nah Bangkok, andaikan ini Anda ya, terus Anda rekrut ya. Rekrut bukan sendiri yang rekrut, yang kata kosong itu beranak gitu ya. Anda rekrut, kalau capai Bangkok itu 44 kiri, 44 kanan poinnya, poin tur ya, PT ya, poin tur ya, itu MS. Dan selama kita rekrut kan nggak mungkin MS semua, betul? Ada reguler, ada MS, ada reguler, ada MS. Anggap aja, plus yang reguler, plus yang ada yang spill upline dan lainnya, anggap aja ketika kita capai Bangkok itu kiri 100 orang, kanan 100 orang. Kalau kita kerjain, dan kerjanya bukan sendiri ya. 44 ini MS, 44 ini MS. Kan dapat ada reguler, ada MS, ada reguler. Anggap aja biar nggak susah hitungnya. 100 orang di kiri, 100 orang di kanan. Anggap aja ya. Anggap aja nih. Setelah 7 bulan kemudian, setelah kita capai turnya, ya kan? Mencapai turnya, berarti kita sudah punya tim 100 orang.
masing-masing bisa tumpuk aja minim nih. Coba hitung Kosen berapa PV-nya? 12.500. Hah? 12.500 PV ya, kiri kanan ya. Artinya apa? Peringkat pel. Setelah pengejaran bangku selesai sudah pasti kita pel. Dan ini kenyataannya begitu di lapangan. Kausian setelah pengejaran pel, nggak salah ya. Eli setelah pengajaran emerald ya, kalau nggak salah ya waktu itu ya. Sama saya setelah pengajaran emerald. Ya, saya setelah pengajaran kejaran satu tour gitu ya. Itu aku setelah pengajaran itu emerald. Pokoknya kalau setelah pengejaran kurang lebih ya benar ini PV-nya. Anggap aja separuh aja yang bisa tupo nih dari orang yang ada. Dan tuponya minim, nggak ada yang jual 500, nggak ada yang jual 1000 misalnya. Anggap aja minim deh, pas tupo aja 12,5 pel ini peringkatnya. Jadi begitu selesai pengejaran tour tercapai, Anda pasti peringkatnya pel. Kalau rekrutnya normal, jangan jual paket. Ya, kalau jual paket itu di MS no wes. Iki jualan tapi di MS no ya boleh, tapi jangan semua. Kalau semua nanti setelah pengejaran nggak naik peringkat, ya berarti ya. Jadi jangan jualan, tapi rekrut murni rekrut. Boleh nggak jual cek? Itu hari terakhir pengejaran. Bos cek mati ini saya kurang 30 cek. Ini gimana gitu? Ini waktu tinggal sebulan. Itu boleh campur sambil jual. Tapi kalau masih jauh, masih baru mulai ini kayak sekarang, jangan pernah punya pikiran kumpulin poin itu pakai jual. Itu di luar sistem. Nanti nggak terjadi nih yang setelah capai itu nggak terjadi yang punya poin, nggak terjadi naik peringkat nantinya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, kalau misalnya Anda rekrut nih biar poin turnya capai, tapi itu fake, bukan beneran orang ya. Wis KTP musrano nggak daftar no menurut. Nah itu kan fake ya, member palsu gitu, nggak beneran member gitu kan. Spekulasi. Nah, Jadi beli paket MS ditol encer. nah kayak gitu misalnya. Itu tim nggak akan punya tim selanjutnya. Terus daftar no KTP sopo yang baik yang gitu kan, daftar noe menurut. Akhirnya kan member fake kan, palsu kan, bukan beneran member kan. Kalau bukan beneran member kan nggak ada poinnya. Bagaimana naik peringkat? Betul ya, masuk akal ya. Makanya awal pengajaran jangan punya pikiran jual untuk paketnya biar jadi banyak poinnya, biasanya jangan punya pikiran itu. Tapi itu boleh dilakukan di sesi-sesi terakhir. Makanya nanti waktu kita pengejaran nanti kita akan dikontrol sama apply. Ya saya ngomong dulu nih, nanti akan sering ditanya nih, Mbak Dia fix ya mau bangkok ya? Mau. Mbak Dia mau misalnya ya, mau fix. Nanti Anda akan selalu dicek setiap minggu. Bukan dicurigai ya tanya ya, tapi tanya perkembangannya. Waduh, aku takoni terus saya. Jangan kira diuber-uber. Nah, diuber-uber, Nah, jangan jangan punya pikiran. diuber. Karena kita lagi support Anda. Kalau misalnya cek dalam seminggu gak ada satu MS pun, wah, berarti ada kurang miss di mana nih? Oh, yang di prospek berapa orang? Terus yang si A nolak kenapa, si B nolak? Nanti kan kita bisa evaluasi. Makanya yang udah komitmen mau kejar tur pasti akan ditanyain sering-sering. Karena kita memang kenapa tanya sering-sering? Kita mau bantu. Kalau kita nggak tanya ya gimana kita bisa bantu sebagai atlet, ya. Jadi yang komitmen mau kejar tur, ayo deal mau. Nah, kita akan di mentoring terus, bahkan sampai Pak Welly, Bu Tari itu akan mentoring kita yang siap komitmen mau tur. Karena ketika kita tur capai ini ya teman-teman ya, kita jadi pel, anggarannya kita peringkatnya pel ya. Tur berikutnya kejadian yang sama, ya kan? Anda pel, nanti anak Anda pel kan, betul kan? Ya, Kayak gosyang, duplikasi. duplikasi kan, yang kata gosyang itu 3 kiri 3 kanan. Tadi Anda pel, sekarang anak Anda di sini pel, betul? Nah, pel semua. Oke, ketika pel ada 3 di kiri, pel 3 ada di kanan, kita itu 60.000 kiri kanan. Jadi kita apa tadi? Diamond kan? Berarti diamond kan? Artinya apa? Artinya ketika kita capai tur pertama, kita udah jadi pel. Tur berikutnya apa yang kita lakukan? Bawa care person kita, CP kita untuk berangkat tur juga. Betul ya? Ketika kita bawa mereka tur juga kan pasti nambah orang baru lagi. Ya, duplikasi lagi. Yang kita pel di pada saat kejar peringkat pada saat kejar tur kita berhasil jadi pel. Nanti anak kita ajak mereka untuk kejar juga. Pas mereka kejar, mereka jadi pel juga nanti setelah berangkat. Misalnya habis bangkok tuh kemana gitu kan? Mereka berangkat, mereka
Kayak gitu. Jadi inti dari bisnis kan nanti gulungan ketiga sama kayak yang Bosen gambarin ya kan. Pel-pel kita ini jadi diamond-diamondnya kita. Maka kita udah crown kita jadi kalau kita udah crown diamond kita jadi crown lagi kita CA. Jadi kayak gitu. Jadi inti dari rule dari bisnis kita itu dari tour ke tour, dari pertemuan ke pertemuan, dari meeting ke meeting, itu yang membawa kita sampai ke puncak. Karena pertemuan bikin kita semakin yakin, ya kan? Meeting-meeting, pertemuan itu kayak seminar-seminar HWI ya, yang di gedung, terus yang datang tuh mentor-mentor, nanti akan banyak mentor yang datang, Pak Haris, Pak Morfi, Bu Eni, Bu Indah, banyak lagi CA-CA di atas kita yang siap support kita. Tapi nanti akan saya undang, kalau Surabaya udah besar, sekarang aku belum undang, itu master semua. Itu master semua akan saya undang, tapi kita gedein dulu ya. Jadi permainannya kita adalah bagaimana kita tur pertama kita capai dulu sebagai pembuktian awal. Karena kalau kita bilang transferan dapat duit masuk gitu ya, orang bilang, kalau orang negatif bilang ini itu mah rekayasa, transferan tenang kan. Tapi kalau berangkat ke Bangkok nih teman-teman, halo aku lagi di Pattaya live nih, beneran ini Juliati lagi di Beijing. Saya waktu itu live di Beijing, tur pertama saya di Beijing. Hai guys, dingin banget nih di Beijing, tur gratis dari HWI gitu ya. Alainya minta ampun. Red. Gimana join HWI, Ci? Mau dong di live saya. Ada bilang mau. Pulang dari tur, tahu nggak? Langsung closing MS8. Iya teman-teman. Jadi ini sebenarnya pembuktian pertama kita. Ya, rule-nya bagaimana kita capai tur, itu aja target. Ketika tur kita bukan tentang enak ke Bangkok atau bukan soal itu, tapi soal ketika kita capai itu kita punya tim banyak, otomatis poin naik, pasti kita naiknya udah paling nggak peringkat. Oke, semua tim saya yang saya lihat berhasil capai tur berikutnya dia naik, semua begitu.